Aspek keamanan sistem informasi. Aspek keamanan sistem informasi ini yaitu mencakup berbagai elemen penting, di mana suatu data dilindungi seperti informasi data, sistem, serta infrastruktur teknologi dari ancaman dan resiko. Nah, berikut merupakan berbagai aspek-aspek dari keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu ada privacy atau confidentiality. Nah, aspek ini yaitu mengacu bagaimana suatu keamanan sistem informasi terlindungi, baik itu data dan informasi, dari akses yang tidak sah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu, serta mencegah kebocoran data. Aspek ini sangat penting dalam berbagai sektor, seperti di bidang keuangan, yaitu untuk melindungi informasi rekening dan transaksi. Kemudian di bidang kesehatan, yaitu untuk melindungi data medis dan pasien, dan di bidang pemerintahan, yaitu menjaga keamanan data negara. Definisi integritas data adalah kemampuan sistem untuk menjaga keakuratan, kelengkapan, dan keutuhan data atau informasi yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Tujuannya ialah untuk memastikan bahwa data yang sudah diproses, disimpan, atau transmisikan tersebut tidak dapat diubah, dihapus, atau ditambahkan oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya seperti sebuah database yang memiliki fitur enkripsi yang memastikan bahwa data yang disimpan tidak dapat diubah atau dihapus secara tidak sah, sehingga menjaga integritas data dan menghasilkan bahwa informasi yang disimpan akurat dan dapat diandalkan. Autentikasi adalah proses sertifikasi identitas pengguna sistem atau entitas lainnya. Tujuan utama dari autentikasi adalah untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak dapat mengakses sistem data atau sumber data lainnya. Jenis-jenis autentikasi yang pertama adalah username dan password, yang kedua adalah kartu smartcard untuk memverifikasi identitas yang pengguna, yang ketiga adalah sidik jari, metode yang menggunakan kode sandi yang dapat digunakan sekali untuk mengakses sistem. Baiklah, adapun tujuan dari autentikasi yang pertama itu adalah mencegah akses tidak sah, memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak dapat mengakses sistem tersebut. Yang kedua adalah untuk melindungi data agar tidak ada yang dapat merubahnya. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan sistem atau data dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak dapat mengaksesnya. Selanjutnya, ketersediaan. Ketersediaan dalam keamanan sistem informasi adalah salah satu aspek utama dalam keamanan sistem informasi yang memastikan bahwa data, sistem, dan layanan TI selalu dapat diakses dan digunakan oleh pengguna yang berhak kapan saja dibutuhkan. Tujuan dari aspek ini adalah untuk mencegah gangguan atau downtime yang dapat disebabkan oleh serangan siber, kegagalan perangkat lunak atau keras, dan bencana alam. Ada beberapa ancaman yang dapat mengganggu aspek ketersediaan dalam sistem informasi. 1. Distributed denial of service. 2. Kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Ketiga, bencana alam. Dan yang terakhir adalah kesalahan manusia, serangan malware atau ransomware. Ada beberapa cara menjaga ketersediaan. Yang pertama adalah sistem redundancy dan load balancing. Yang kedua, backup data secara berkala. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang kuat. Yang keempat, pemeliharaan dan pemantauan berkala. Berikutnya adalah contoh kasus kejahatan sistem informasi yang ada di Indonesia. Di sini, saya akan memberikan contoh kasus tentang 2 lulusan SD yang meretas website Pemprov Jatim dan sejumlah website lainnya seperti kampus negeri. Kasus ini terjadi di Jawa Timur. Tim Cyber Polda Jatim menangkap 2 hacker berinisial DS, umur 23 tahun dari Tangerang, dan berinisial AT, umur 25 tahun dari Cirebon. Mereka mengubah tampilan website dengan pop-up iklan judi online untuk meningkatkan kunjungan ke situs judi yang mereka kelola di Kamboja. Kedua pelaku mempelajari peretasan secara otodidak melalui komunitas hacker di dark web. Mereka mendapat bayaran 200.000 per website yang diretas dan gaji tetap 10 juta per bulan. Kasus ini terbongkar
setelah sebuah perguruan tinggi di Surabaya melaporkan peretasan pada Februari 2023. AT ditangkap di Cirebon pada 28 Maret 2023, sedangkan DS ditangkap di Tangerang pada 7 Mei 2023. Keduanya dijerat UU ITE dengan ancaman 10 tahun penjara dan dengan 10 miliar denda. Berikut merupakan cuplikan videonya. Tim Siberpolda Jawa Timur berhasil menangkap 2 remaja yang menjadi hacker pertas situs resmi sebuah kampus negeri dan kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedua tersangka masing-masing berinisial DS, usia 23 tahun warga Legok, Tangerang, dan AT, usia 25 tahun warga Cirebon, Jawa Barat. Mereka melakukan peretasan dengan cara mengubah tampilan website untuk menampilkan pop-up iklan judi online. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan pengguna ke situs judi online tersebut yang diiklankan oleh para hacker dengan memanfaatkan mekanisme Search Engine Optimization atau SEO. Terjadi kebocoran data pemilu 2024 yang melibatkan KPU. Seorang peretas bernama Jimbo berhasil mengakses situs web, data KPU, dan data DPT yang berjumlah 204 juta entry, dan data tersebut dijual di dark web seharga 2 Bitcoin atau senilai dengan 1,24 miliar. Data kebocoran tersebut mencakup KK, nik, alamat, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, serta status pernikahan, lalu yang terakhir TPS, pemungutan suara. Pemirsa, website resmi Komisi Pemilihan Umum KPU sempat tidak dapat diakses pada hari pemungutan suara karena diretas. Laman resmi Komisi Pemilihan Umum KPU tak lepas dari gangguan siber saat pemilu berlangsung. Akibatnya, laman resmi KPU tak dapat diakses masyarakat. Menurut Komisioner KPU yang juga Koordinator Divisi Data Betty Epsilon Idrus, ada ratusan juta serangan siber terhadap KPU selama masa pemilu 2024. Baik, sekian dari penjelasan kami tentang aspek keamanan sistem informasi dan studi kasusnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elemen penting di mana Itu adalah Tersediaan sistem Hacker, 2 hacker, ulang. tadi. Data tersebut isinya Baik, sekian penjelasan